Hai guys, welcome back to my channel. Jadi balik lagi sama aku di video kali ini. Aku mau buat Q&A. Mungkin kalian udah baca seperti di judul. Aku mau Q&A bareng Larasati Berkian. Laras, halo. Kita udah kedatangan Larasati Berkian, selebgram nomor 1 Makassar, ya enggak? Oke, jadi canda geng. Jadi sebelum kita mulai Q&A-nya, aku bakalan jelasin. Mungkin ada yang bertanya-tanya kalian semuanya. Siapa sih Mimin itu? Temenan gimana sih sama Laras? Nah, jadi kami itu temenan sejak 2012 ya. Iya, 2012. Waktu itu bukan pada saat udah di apa ya? Masuk FK, bukan waktu masih. Kita pernah ketemu di waktu mau mendaftar di universitas negeri, tapi belum, masih ketemu gitu lewat apa, tapi nggak sempat negur-neguran. Terus temenan sampai di waktu kuliah di FK. Iya, satu kelas, satu angkatan, terus sering jalan bareng. Oh, terus ini juga kesamaannya itu sama-sama dari Sulawesi Tenggara. Logatnya sama. Oke, jadi guys, 2 hari yang lalu kita udah buat Q&A di Instagram Laras. Nggak mungkin di Instagram aku, yang bukan siapa-siapa ini guys. Yang kemarin, yang di box-box itu. Nggak tahu ini tayangnya kapan, tapi di sini jawabannya semua bakal dikupas habis guys. Kita bongkar semuanya. Udah banyak Q&A yang perlu kita jawab, dan kita jawab secara acak ya. Nggak tahu berapa yang akan dijawab, tapi sebisanya Laras aja ya. Nah, oke guys, kita mulai Q&A-nya ya. Bismillah. Pertanyaan pertama dari BBMMH_. Kak, kenapa milih kuliah di Unisma? Karena awalnya saya kepikiran mau jadi dokter hewan. Jadi saya daftarnya di Univ Negeri itu dokter hewan, bukan dokter umum. Nah, sekalinya di Unismu saya daftar, alhamdulillah keterima dan lulus. Guys, harus kita tips and trick dong ke masuk kedokteran dari NVLHY__. Jadi nggak ada tips and trick khusus. Yang penting kalian kan baru-baru lulus SBMPTN itu. Nah, soalnya nggak jauh-jauh beda dari itu, karena memang kedokteran itu ilmu pengetahuan alam yang banyak masuk soalnya seperti itu. Dan juga kalian mesti bimbel. Bimbel tuh ada gunanya, serius. Benar. Karena aku juga waktu itu bimbel guys. Terus tanyain dong sama yang pernah lulus kedokteran di kampus mana kamu mau daftar. Cari orangnya yang kalian tahu dia lulusan sana. Terus ditanyain deh apa aja tesnya, pertanyaannya seputar apa, biar nanti kalau daftarnya nggak benar-benar nggak tahu sama sekali apa-apa. Jangan daftar yang kayak buta-buta gitu, nggak tahu masuk gimana. Ya oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jadi dokter enak nggak Kak? Jawab please, soalnya pengen ngambil kedokteran tapi takut. Dari Amelia Novianti 344. Tahu nggak enaknya kedokteran? Nggak ada dokter yang nganggur, kecuali dia milih nganggur. Itu aja. Kalian mau kerja di kampung, di kota bisa, mau di swasta, mau negeri bisa, mau di klinik, mau di puskesmas, rumah sakit, semuanya bisa. Mau di perusahaan bisa, pokoknya semua bisa. Ya. Kayak gitu kan? Iya, nggak ada yang nganggur. Jadi enak dong. Oke, dari S Safira 95. Dok, benarkah micin bikin bodoh? Micin. Oh ya. Ya Allah, memang ada penelitiannya. Saya belum pernah baca penelitian tentang micin bikin bodoh. Yang ada itu malas yang bikin bodoh. Bagaimana sis? Iya benar.
tips manajemen waktu dan uang jajan kakak dari RD_Wismail. Manajemen waktu apa nih? Pada saat kuliah atau pada saat kerja sekarang? Manajemen waktu dan uang jajan. Mungkin kalau uang jajan kita ambil kalau kuliahnya aja ya. Kalau kuliah gimana? Kalau uang jajan kuliah kan sampai semester berapa ya? Masih dibiayain sama orang tua sampai semester 1 koas lah. Setelah itu biaya sendiri. Nah kalau untuk uang jajan, saya tuh orangnya nggak tipe yang beli barang sana sini, tapi sesuai kebutuhan dan memang barang yang paling diingini. Jadi saya tuh biasa nabung. Kalau makan Kadang ada ini ya. Kadang ada teman yang berlebihan, ya. Atau kadang ada teman-teman yang berlebihan rezekinya, ya kita ke situ, kita nunggu traktiran gitu. Karena nggak semua yang kalian lihat guys, kita update sana sini makan ini itu nggak semua. Iya kayak gitu, pokoknya kayak gitulah. Kalau untuk masalah uang jajan, jadi kita hemat. Kan kita mahasiswa kemarin. Sekarang kalau udah kerja beda lagi dong. Kita yang Memberi, saling lomba-lomba buat membayarkan. siap gitu guys. Ini ada pertanyaan nih, jadi aku fokus di pertanyaan ini dari Sulfa Hidayat. Ngakak ya Allah. Kak dok, bagaimana caranya mengatasi ejakulasi dini? No. Kita next pertanyaannya guys, kita next aja dari yang tadi. Ini ada pertanyaan dari Sulis_STYW. Masuk kedokteran apa harus menguasai bahasa Inggris? Jika tidak menguasai bagaimana kak? Nah, kalau menurut aku masih banyak anak kedokteran yang nggak mahir banget bahasa Inggris. Tapi sebaiknya kalian tahu yang bahasa Inggris dasar. Kenapa? Karena ada beberapa perkuliahan mata kuliah yang slide-nya itu pakai bahasa Inggris. Dan kalau sekarang udah hampir semuanya ya? Iya, udah hampir semuanya. Karena dosen-dosennya itu dokter dari Unhas juga yang mengajar di kelas internasional kayak gitu. Terus kita lanjut dari Fitriah 23. Sekarang udah mandiri atau masih bergantung sama orang tua? Mandiri dong, mandiri. Kita harus mandiri, kan udah bergejong. Udah bergejong, say. Siap. Terus ini ada pertanyaan dari Arsa Fitri _ betulkah kak kalau jerawatan di hidung itu penyakit jantung? Ini maksudnya jerawat di hidung harus periksa jantung. Ya Allah, nggak ada hubungannya sayang, nggak ada hubungannya sama sekali. Oke, kita lanjut lagi. Ini agak ini agak lucu. Ini guys, kakak, bagaimana menurut yang katanya pacar tapi biar password IG dan HP-nya biar dipegang tidak mau ditahu? Dari _Zahra Anissa 28. Ya Allah, posesif banget deh. Oh my god, posesif club ya. posesif banget. Jadi tergantung individunya, tergantung kalian mungkin sudah kesepakatannya kayak gimana, tapi seharusnya sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Karena everyone have their profession, jangan diganggu gugat. Kalau dia kasih passwordnya alhamdulillah, kalau nggak usah dipaksakan. Oke, lanjut lagi. Jadi guys, yang ini next. ada pertanyaan dari Muhammad Rohiyat. Sekolah kedokteran itu mahal nggak Bu Dokter? Gimana ya? Mahal dong. Kok mahal? Karena yang kita hadapi adalah manusia ya. makhluk hidup, bukan benda mati. Otomatis mahal. Terus dari Hilda Putri Sanusi, kak menurut kak tempat bimbel yang cocok buat masuk FK dong kak? Bimbel di mana? Jils Kendari. Bimbel di GO, Ganesha Operation. Sebenarnya tempat bimbelnya dimanapun, yang penting kalian fokus dan serius belajar di situ. Lagian pelajarannya sama kan? Intinya sama mata pelajaran IPA kayak gitu. Terus dari Erwin Aksa 97, biaya yang dihabiskan selama kuliah kedokteran berapa dok? Sampai sekarang itu kurang lebih 500 atau 600 600.
sekitar begitu sis. Bro Erwin. Oke, Iya. lanjut. Dari ini kita jawab sekalian aja ya. Aulia.amn, Kak gimana awal mulanya bisa masuk FK terus akhirnya jadi dokter? Terus sama pertanyaannya nih, Pertanyaan dari Tia Siva, perjalanan dari sebelum kuliah kedokteran sampai jadi dokter seperti sekarang, Kak sampai jauh sekalian aja ya. buat Aulia sama Tia Shiva, jadi kalian bisa baca aja di foto aku yang aku post yang foto wisuda. Di situ aku udah jelasin perjalanannya. Jadi kalian baca aja ya, soalnya panjang. Ya. Oke, ini. Ada dari Mahiana Mutmainah. Kak gimana sih caranya biar bisa keluar? Nggak ada jawaban lain selain belajar, berusaha dan berdoa. Nggak mungkin kan kita nongkrong di kafe kan seperti ini. Tiba-tiba kumlaut, nggak mungkin banget. Jadi mesti belajar. Iya. Oke, next. Dari Anugrah_Paradana. Kak kelahiran tahun berapa Ki? Kelahiran tahun 94. Ada kok aku tulis di bio. Jadi kalian bisa lihat sebelum DM itu, kalian lihat dong umurnya berapa nih, kelahiran 94. Terus Kak waktu jadi anak FK hal tersulit apa yang dialami dari Dinda Anissa 90? Kayaknya yang sulit di awal ya, karena kita adaptasi, terus ada gencetan senior, juga ada tugas di luar dari kuliah. Terus apa lagi? Tapi gencatan senior di sini nggak yang ekstrim yang Memang untuk sewajarnya. biar cepat adaptasi di FK, karena memang bejibun tugasnya kayak gitu. Terus apa lagi ya? Pokoknya tiap ingin pindah blok ada ujian. Jadi ada ujian praktikum sama ada ujian teori. Jadi itu benar-benar belajar seumur hidup. Benar-benar belajar terus. Itu sih hal yang tersulit jadi dokter. Kita harus belajar seumur hidup. Ilmu harus terus di update. Terus ini ada Ririn Aries itu Kak di medsos IG dan lain-lain banyak yang pakai foto profil kakak, tapi orangnya pada support kakak. Apa tanggapan kakak? Ya sih emang banyak yang pada support kayaknya nih. Yang make ini foto profil. Sebenarnya kayak gini kan, kalau kita sudah upload foto di sosmed, orang-orang itu ceritanya bebas memakai foto kita selama dia menggunakannya itu nggak dalam hal yang negatif, menipu kayak gitu. Apalagi foto-foto kita yang pakai jas itu memang rentan banget diambil sama all shop yang menjual obat-obatan kayak gitu. Emang udah kayak gitu, jadi dibiarin aja. Yang penting kalian udah tahu akun asliku yang mana gitu. Wow banget Guys, ini dari Andi Syahril. Kalau ada yang lamar langsung mau diterima apa enggak? Kalau mau dilamar langsung, mau diterima, enggak. Ya Allah, harus kenalan dulu lah, minimal 3 bulan. Kan nggak mungkin datang, saya nggak kenal, baru lihat muka terus mau diterima. No way. Bukan tipe seperti itu. Terus ini dari Dede_WDYA. Kak salah gitu minta makanan sama pacar. Kenapa? Memangnya kamu tuh tanggung jawab pacar kamu, makanya nggak usah pacar. cermin. Nggak sih, tergantung aturan kalian berdua. Kalian mau saling memberi makan atau gimana? Kalau meminta kayaknya apa ya? Kalau aku pribadi ya guys, kalau masih pacaran itu, kalau menurut aku memang kalau pacaran sih itu belum tanggung jawab Tanggung jawab kamu ya. Doi, jadi nggak ngapain meminta itu kan, kita masih punya orang tua, jangan buat orang tua kalian malu. Oke?
Next. Ini dari RCH Malia. Malia underscore. Kak, masuk FK jalur apa dan biaya semesternya berapa? Motivasi masuk FK itu apa? Jalur FK kalau di univ swasta nggak ada jalur ini itu, undangan atau apa nggak ada, langsung daftar secara ini, daftar dan kerja soal-soal kayak gitu. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya ada universitas lain yang swasta yang misalnya ada jalur undangan, biasanya sih ada, mungkin ada beberapa universitas yang jalur undangannya itu yang dimaksud kayak mungkin yang lintar. Kalau misalnya swasta yang sekolah apa universitas muslim itu kayak misalnya undangan hafal apa gitu kan, hafal mungkin Al-Quran ada. lulus kayak gitu. Terus biaya semesternya berapa? Kalau semester kuliah per semester berapa? 8 JT. Kalau semester koas saya masih dapat 15 JT. 18 sampai 20-an guys. 18 JT, Bo. Kali 5 semester, gila. Terus motivasi masuk FK itu apa? Motivasi masuk FK, jujur orang tua yang punya mau. Tetapi setelah di dalam memang top deh, memang yang paling keren, enggak tanpa mengintimidasi fakultas lainnya. Menurut aku kedokteran itu keren karena linknya banyak. Tapi emang bukan sedikit orang yang masuk ke kedokteran itu yang disuruh sama orang tua. Tapi kalau saya pribadi sih emang bukan orang tua. Memang dari diri sendiri. Awalnya memang mau jadi artis, mau jadi presenter. Siap. Next. Oke guys, jadi ini 2 pertanyaan terakhir. Dari Yasara 9, ada mau nyambung spesialis atau S2 di mana Kak? Ya dong, pasti dong, rencana untuk ambil PPDS atau mau ambil spesialis ada. Spesialisnya apa nanti tergantung rezeki di mana, mungkin nggak jauh-jauh, mungkin di Makassar aja karena dosennya kece-kece. Iya, benar. Lanjut. Terus dari Purnama N, Kak biasanya beli sepatu cats di mana? Sepatu cats yang mana ini? Yang ada das ada das Nike atau New Balance, yang mana nih? Semuanya beda-beda. Yang satu tuh oleh-oleh dari Dubai, yang satu oleh-oleh dari Jakarta, terus yang lain-lainnya tuh belinya di Makassar. Yang kayak Puma, New Balance, terus Skechers-nya semuanya di Makassar. Oke. Itu aja pertanyaan yang lain. Terus pertanyaan dari aku sendiri. Oh ya, Oke, jadi Laras punya YouTube Iya. channel. Jadi aku ini kepo banget guys. Kan sekarang orang lagi pada buat channel YouTube. Ada niatan nggak buat kedepannya, misalnya mau buat kapan atau ada rencana nggak pokoknya mau buat channel YouTube? Sebenarnya maunya atau kontennya seperti apa? Sebenarnya banyak banget yang udah deh. Nggak banyak amat deh. Sekitar kurang lebih 10 orangan lah. Kak, kenapa sih nggak buat YouTube juga? Mau Iya. berbagi ilmu kedokterannya atau berbagi Ilmu kesehatan lewat konten itu. atau masalah apa sih? Masalah skincare. Saya tuh bener-bener orangnya malas ngedit. Kalau ada dari kalian yang mau ngedit, Silakan, ada editor, Wak. Kan ada editor. enggak, Wak, jangan dong, temen aku. Masukin di story. Enggak, maksudnya masukin di story terus hiring editor pasti banyak banget. Enggak Kena deh, belum. ini Ini kena belum. diskon lagi ya. Passionku belum ke sana. Passionku belum ke arah bikin YouTube channel. Vlogging gitu hari-hari. Oke. Masih paling kayak endorse aja, atau kalau kalian mau jadikan aku brand ambassador boleh banget, silahkan di kontak di bawah ini. Apa sih yang di bawah? Oke. Terus terakhir nih. Apa yang Laras mau kasih tahu ke teman-teman di luar sana? Apa? Tentang apa nih? Mungkin motivasi atau apapun itu bebas. Apa ya?
coba kalian menjadi orang yang lebih positif. Apapun itu selalu disaring dulu, ini baik enggak, ini buruk enggak, kalau aku lakuin ke depannya kayak gimana, kayak gitu. Terus kalau kalian tipe orang yang labil, kalian mending ganti teman yang ganti teman. Kalau kalian orangnya labil, ganti teman-teman yang orangnya yang lebih berpikir positif, terus lebih dewasa, lebih mensyukuri hidup, kayak gitu. Itu aja sih. Oke, itu aja. Oke, jadi itu tadi Q&A kita bareng hari demikian. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya di kanan bawah biar kalian bisa lihat video-video. Komen dan jangan lupa Kalian juga bisa komen di bawah, di-share sebanyak-banyaknya. video-video apa lagi yang mau dibuat, entah itu prank, challenge atau apapun itu. Oke, see you guys.